warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfirah. Saya dari Prodi PAI A1. Di sini saya akan mereview tentang kitab Ta'limul Muta'allim yang telah dikarang oleh Syekh Imam Az-Zarnuji, atau nama lengkap beliau yaitu Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi. Sebelum saya memulai materi saya pada saat ini, kita disunahkan untuk bertawasul terlebih dahulu kepada beliau. Al-Fatihah. Akan saya mulai kitab Ta'limul Muta'allim. Thariqat Ta'allum ini yaitu salah satu kitab yang menghimpun tentang tuntunan belajar. Dan kitab ini telah dikarang oleh Imam Az-Zarnuji. Adapun dinisbatkan dari 1 tahun kota terkenal yang terdapat di dekat sungai Ondus di Turki, di negara Turki. Kemudian dari penisbatan Al-Hanafi, Imam Az-Zarnuji bermadhab Hanafi. Beliau wafat pada tahun 591 Hijriah. Dan ada juga yang menyatakan kalau wafat pada tahun 640 Hijriah. Imam Az-Zarnuji menjelaskan metode belajar pada kitab ini ada 13 bab. Yang pertama yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa ahlihi, yang artinya hakikat ilmu dan keutamaannya, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat, yaitu hadis yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimat. Menurut Imam Az-Zarnuji, tidak setiap ilmu harus dipelajari. Akan tetapi, ilmu yang wajib dipelajari yakni ilmu hal seperti ilmu iman, ilmu sholat, dan lain sebagainya. Yang kedua, faslun fi niyati halit ta'allumi, yaitu niat di waktu belajar. Seperti hadis Nabi, yaitu innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu dimulai dengan niat. Yang dianjurkan untuk para pelajar ketika menuntut ilmu itu harus berniatkan yang pertama, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menghilangkan kebodohan darinya dan orang lain. Yang ketiga, menghidupkan agama dan pendidikan agama. Yang keempat, mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Yang ketiga yaitu faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wathabati ilaihi, yaitu syarat-syarat untuk para pelajar. Seorang pelajar itu harus mendahulukan ilmu yang dibutuhkan seperti ilmu agama. Dan seorang pelajar itu harus mencari guru yang lebih pandai dari kita. Dan seorang pelajar harus mencari teman yang bisa mengajak dalam kebaikan. Selanjutnya, faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Fasal yang menjelaskan tentang menghormati guru. Imam Syekh Az-Zarnuji menyarankan seorang pelajar menghormati gurunya, dan seorang pelajar tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dia itu menghormati guru dan ilmunya. Adapun etika-etika terhadap guru, yang pertama, tidak menduduki tempat duduknya guru. Yang kedua, tidak menyuruh guru untuk berbicara dan lain sebagainya. Selanjutnya, faslun fil jiddi wal mu'adzabati wal himmati,
yaitu yang menjelaskan tentang tekun dan semangat. Seorang murid harus memiliki semangat dan ketekunan yang telah disebutkan dalam firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Hendaknya seorang murid tekun belajar dan selalu mengulangi di awal malam dan di akhirnya, karena waktu malam dan karena waktu maghrib dan isya juga waktu menjelang subuh adalah waktu yang penuh barokah. Tekun dan semangat adalah salah satu kunci utama untuk memperoleh segala sesuatu. Keenam, faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Memulai belajar, pengaturannya dan urutannya. Syekh Islam Burhanuddin rahimahullah menetapkan dimulainya belajar pada hari Rabu, dan beliau menyebutkan sebuah riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'i illa waqad tama. Karena hari Rabu adalah hari diciptakannya cahaya, dan hari Rabu adalah hari yang sangat pedih bagi orang-orang kafir. Akan tetapi hari yang penuh berkah bagi orang-orang muslim. Selanjutnya, faslun fi tawakkuli. Pasal yang menjelaskan tentang tawakal. Seorang santri harus bertawakal dalam menuntut ilmu. Tidak perlu memusingkan masalah rezeki dan tidak perlu menyibukkan hatinya akan masalah, karena orang yang sibuk memikirkan urusan rezeki, baik itu sandang dan pangan, jarang sekali ia berusaha untuk mencari akhlak yang baik dan hal-hal yang luhur. Selanjutnya, faslun fi waqti tahsil. Waktu mencari ilmu. Hendaknya seorang murid itu menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar. Bila ia telah merasakan bosan di dalam satu bidang ilmu, maka berpindahlah ke bidang ilmu yang lainnya. Jadi berpindah-pindah, tidak selalu dalam satu ilmu, tapi juga menguasai semua ilmu. Yang nomor 9, yaitu faslun fi syafaqati wan nasihati. Pasal yang menjelaskan tentang kasih sayang dan nasihat. Orang yang berilmu harus bersifat kasih sayang dan mempunyai nasihat yang baik, dan tidak iri, karena iri itu hanya merusak dan tidak bermanfaat. Dan kita itu tidak boleh bermusuhan dengan siapapun, karena hal ini itu menyia-nyiakan waktu kita. Dan janganlah sampai kita itu berprasangka buruk kepada orang, karena berprasangka buruk itulah sebuah permulaan timbulnya permusuhan. Selanjutnya, yang 10, faslun fil istifadati. Fasal yang menjelaskan tentang mengambil faedah. Hendaknya seorang santri selalu siap setiap saat untuk mengambil ilmu agar ia itu mendapat kemuliaan. Cara memperoleh setiap saat itu harus membawa pena agar ia bisa menulis ilmu yang ia dapatkan, yang ia dengar. Dan seorang santri harus mampu bertahan dan berkorban dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, faslun fil wara'i fi halit ta'allumi. Bersikap warak saat belajar. Selama seorang santri semakin warak, ilmunya semakin bermanfaat. Belajarlah semakin mudah dan banyak mendapat ilmu. Di antara sifat warak antara lain, yang pertama, tidak makan banyak. Kedua, tidak banyak tidur. Ketiga, tidak banyak bicara yang tidak berguna. Dan menjaga diri dari makanan yang tidak halal dan lain sebagainya.
Selanjutnya, faslun fima yurithul hifdz wa fima yurithun nisyan. Hal-hal yang memperkuat hafalan dan yang bisa menyebabkan kelupaan. Yang pertama, penyebab utama memperkuat hafalan adalah belajar dengan tekun, makan sedikit, sering sholat malam, sholatnya rajin, dan rajin membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Adapun yang dapat menyebabkan kelupaan adalah banyaknya makan, banyaknya berpikir, dan banyaknya kesedihan tentang urusan duniawi, serta apa saja yang bisa menambah dahak. Itu bisa menyebabkan kelupaan. Yang terakhir, pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang dapat mendatangkan rizki dan yang dapat mencegah rizki. Seorang santri perlu mengkonsumsi makanan dan minuman yang harus kita ketahui hal-hal yang dapat menambah rizki atau yang dapat menambah umur dan kesehatan agar kita itu dapat lebih konsentrasi dalam menuntut ilmu. Penyebab utama yang dapat mendatangkan rizki yaitu menjalankan sholat dengan khusyuk, lengkap rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunah-sunahnya, dan lain sebagainya. Adapun penyebab kefakiran antara lain bersisir dengan sisir patah, tidak mendoakan kebaikan kepada orang tua, pelit, boros, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penutup, akhirnya segala puji bagi Allah atas selesainya kitab ini yang telah saya jelaskan. Semoga Allah memberikan manfaat, barokah, dan semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya Rasul yang mulia beserta keluarga dan para sahabatnya sepanjang masa. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Jika ada beberapa kata yang salah dan tidak mengenakan hati para pemirsa, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.